Om Swastiastu. Om Awigenam Astunam Sidam. Semoga tiada halangan bagi kita semua. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran-pikiran baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TPRI yang kami hormati, puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwaksa atas anugerahnya. Kita dapat berjumpa kembali pada momen yang penuh makna ini, yaitu Siraman Rohani Hindu. Sebuah ruang perenungan untuk menentukan jalan kehidupan, menentukan terkait batin, mendalami nilai-nilai Dharma untuk kehidupan sehari-hari. Pemirsa TPRI yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema mengenai mantra caru. Saya, Nikade Sridatyani, dengan narasumber hebat kami pada hari ini, yaitu Jero Mangku Bayan Landep. Om Swastiastu, Jero. Om Swastiastu, Kadek. Oke, bagaimana kabarnya Jero hari ini? Astungkare kabar baik. Kadek gimana? Astungkare baik, Jero. Oke, saya lanjutkan Jero ya. Oke. Upacara caru merupakan upacara harmonisasi dan pemeliharaan alam semesta. Dalam ajaran Hindu di Bali, caru termasuk dalam kategorinya, yaitu pengabdian korban suci tulus ikhlas untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan juga kosmik. Upacara ini menggunakan sarana persembahan tertentu sesuai tingkatan caru. Sebagai simbol penyelarasan unsur negatif yaitu buta kala. Dengan tujuan menyucikan lingkungan semesta dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu, kapan sih upacara caru itu dilaksanakan? Upacara caru biasanya dilaksanakan pada hari raya suci umat Hindu di Bali seperti Hari Raya Nyepi, Saraswati, Galungan, Kuningan, Tumpak Landep maupun upacara besar lainnya. Selain itu, upacara caru juga dilaksanakan sebelum atau setelah acara penting. Misalnya, sebelum membangun bangunan baru, setelah membangun bangunan baru, pembukaan usaha, atau acara adat seperti pernikahan dan juga lainnya. Upacara caru juga dilaksanakan pada upacara pembersihan pura atau lingkungan seperti melasti atau saat ada upacara pernikahan. Ketika terjadi musibah atau gangguan alam seperti gempa, banjir, tanah longsor, atau wabah yang menyerang. Pada upacara kematian pun juga dilaksanakan upacara caru sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan memastikan jiwa yang telah meninggal damai pada tempatnya. Mempersembahkan caru kepada buta kala atau unsur negatif tentu menggunakan sarana banten dan juga puja mantra. Dalam hal ini kita membahas beberapa mantra caru dalam caru ekasata atau satu ekor ayam berumbun. Dalam teks atau mantra percaruan yang biasa kita dengar atau kita lihat di buku kepemangkuan, adapun sebagai berikut. Butastawa, Om Tang Ang Eng Sang Bang Utat Ya Namah, Om Gemung Ganapati Ya Namah, Om Bang Rajastraya Ya Namah, Om Patpat, Om Ang Surabaya Ya Namah, Om Ong Cikrabalaya Ya Namah, Om Mang Ya Namah, Om Iswara Ya Namah, Om Iba Sata A Mang Ong Ang, Om Sabata A I Ang Ong Mang, Om Ang Akasibiyo Namah, Om Tat Ukari Ya Namah, Om Ing Isana Ya Namah, Om Hring Keling Sering Sering Sang Buta Ya Maraja Purna Dewa Biyo Namah, Om Ang Kasol Kaya Swasti Swasti Sarwa Buta Kala Prastistaya Ya Namah. Pemirsa TPRI yang berbahagia dimanapun berada,
Mantra yang baru saja saya bacakan kerap diucapkan ketika upacara pecaruan. Namun, kebanyakan dari kita sering hanya tahu mantranya, tapi tidak tahu dari arti dan makna mantra tersendiri. Untuk membantu kita memahami mantra kali ini, marilah kita tanyakan pada narasumber hebat kita hari ini. Baik, Jero. Oke. Nih, tadi kadang sudah membacakan sebuah mantra nih, Jero, mantra percaruan. Ya. Nih, Kade ini penasaran, Jero. Mm. Apa sih arti dari mantra tersebut dan juga maknanya? Soalnya kan biasanya banyak yang bilang tahu mantranya aja tapi nggak tahu artinya gitu, Oh, Jero. iya. Kadek sangat penasaran terkait mantra ini dan juga Kadek juga penasaran apakah dari mantra yang Kadek bacakan tadi ada salah kata atau bagaimana, Jero? Nggih, mohon penjelasannya, Jero, nggih. Ya, baik, Kadek. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Sidirastu Tata Astu Swaha, Om Ano Badrah Kratawa Yantu Wiswata. Nah, baiklah pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, khususnya umat Hindu, dan saya tujukan kepada para pemangku pemula juga agar memahami arti daripada mantra yang disebutkan oleh Kadek Widya tadi. Nah, jadi begini ya, Dek, memang di dalam kita melaksanakan upacara pecaruan itu bukan hanya mantra yang Kadek sebutkan saja yang sering kita lihat atau dengar. Artinya banyak sekali mantra-mantra caru tersebut di dalam upacara pecaruan. Jadi kemungkinan yang kita temukan mantra itu adalah mantra khusus untuk caru ekasata atau ayam berbun. Nah, tadi Kadek ada menyebutkan tentang bait yang pertama itu adalah Tang Ang Ing Sang Bang gitu ya. Om Tang Ang Ing Sang Bang Utat Ya Namah. Nah, gitu. Nah, jadi apa sih arti daripada Tang Ang Ing Sang Bang itu? Nah, menurut sastra yang saya baca ya, baik dari Stuti Stawa itu yang dari Christian Huykas itu Tang Ang Ing Sang Bang itu berasal dari Tam Am Im Sam Bam gitu. Nah, itu adalah merupakan bija aksara. Bija aksara untuk apa? Untuk menciptakan energi, nah gitu. Jadi Tam Am Im Sam Bam itu kenapa di Bali sering diucapkan memakai eng gitu kan? Tang Ang Ing Sang Bang. Nah, ini nanti akan saya jelaskan sedikit. Tapi sebelum itu, apa sih arti daripada bija aksara tersebut? Nah gitu. Jadi bija aksara itu artinya adalah benih suara. Benih suara. Nah, karena ini merupakan benih, maka jarang sekali ada orang yang mampu untuk mengartikan. Contoh sekarang umpamanya ya, Kadek mempunyai sebuah benih, anggaplah tumbuh-tumbuhan. Biji itu adalah benih. Kita tidak tahu biji itu biji apa gitu. Tetapi setelah kita tanam, nanti setelah dia tumbuh, barulah kita mengetahui bahwa benih itu nanti menjadi tumbuhan apa gitu. Nah, begitu juga halnya dengan mantra. Bija aksara, bija artinya biji, biji artinya benih. Nah, maka Om Tam Am Im Sam Bam tadi adalah benih suara. Nah, itu. Kalau saya artikan itu juga Tam Am Im Sam Bam itu adalah ta, a, i, kemudian sam, anusa, ba. Gitu. Nah, jadi ta itu adalah tat purusa. Nah, tam a itu adalah agora, kemudian i itu adalah isana, kemudian sa itu adalah sadyojata, dan ba itu adalah bamadewa. Nah, itu jadi itulah arti daripada bija aksara tadi. Nah, kemudian kenapa di Bali memakai akhiran eng? Nah, itu di dalam suku kata Tam Am Im Sam Bam itu di akhirnya kan bersuara em.
Oke. Nah, di atas itu atau di bawah itu biasanya ada titik Betul sekali. yang Jero. disebut dengan anuswara. Nah, anuswara ini biasanya kalau kita mengucapkannya itu dia berakhiran sengau atau mulut kita tertutup atau bibir terkatup. Nah, itu contohnya seperti kata om. Bergema gitu. Jadi bibir kita ketutup gitu. Nah, setelah kita menutup bibir atau mulut, maka suara itu terdengar seperti bergaung, bergema gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa leluhur kita di Bali menggunakan kata eng. Jadi tang ang ing sang bang gitu. Nah, mengenai kata lanjutannya adalah utat gitu ya. Kenapa pakai kata utat Jero? Apakah ada sebabnya atau ada sesuatu nih ke Jero? Nah, ini yang saya mau jelaskan Kadek ya, dan kepada pemirsa khususnya umat Hindu, juga khususnya kepada para pemangku pemula agar dia memahami sedikit tentang kata utat gitu. Nah, secara gramatika atau secara tata bahasa Sanskerta, utat itu tidak memiliki akar kata. Kemudian tidak memiliki makna. Nah, dalam sebuah mantra syaratnya adalah agar mantra itu siddhi, ya, artinya bertuah, itu mempunyai energi yang magis. Syaratnya adalah kata tersebut mempunyai akar kata. Akar kata Ya, akar kata. Kemudian harus memiliki maknanya, gitu. Kalau tidak memiliki akar kata dan makna, itu kalau kita sebut kata tersebut tidak mempunyai instruksi yang jelas gitu. Nah, jadi akar kata itu diperlukan. Nah, karena utat ini setelah saya cari dan referensi ya dari Sutistawa yang dari Hoikas itu, ternyata kata utat ini memang tidak memiliki makna, tidak memiliki akar kata gitu. Nah, kalau mantra itu tidak memiliki akar kata, maka mantra itu disebut tidak bergetar atau lumpuh gitu. Gimana itu Jero tidak bergetar itu? Ya, makanya dia harus mempunyai akar kata. Nah, untuk mengganti kata utat ini menurut saya kemungkinan itu salah dengar karena perguruan zaman dulu atau pewarisan sastra itu secara lisan sehingga bisa juga salah dengar, bisa juga salah salin atau yang disebut dengan korupsi teks. Nah, itu. Jadi itu analisa saya pribadi gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari susunan kata-katanya tadi, om tam am im sambang, itu yang cocok itu adalah utpati. Ya, utpati atau utaya gitu. Utpati, tapi di sini yang sinkron sekali dengan mantra tersebut itu adalah utpati. Utpati. Jadi om tang ang sang bang utpati ya nama. Nah, tapi itu pun juga tidak belum lengkap maksudnya. Belum sempurna artinya gitu. Iya, belum lengkap utpati itu. Karena utpati ini kalau kita lihat dari tata bahasa Sanskerta itu berjenis feminim. Ya, berjenis feminim. Maka karena di belakangnya itu adalah iya nama kan gitu. Nama itu artinya hormatku gitu. Nah, maka iya itu adalah kepada. Nah, karena ini berjenis feminim, maka di dalam tata bahasa itu ada suatu kata kerja atau kata sifat itu dia ada perubahan atau yang disebut dengan deklinasi. Nah, perubahan ini atau deklinasi ini dia mempunyai perubahan akhiran gitu maksud saya, perubahan akhiran. Jadi yang disebut dengan deklinasi. Nah, perubahan akhiran ini di dalam jenis feminim ini dia ianya itu berubah menjadi yai. Nah, yai jadi ini kan apa Jero? Yai. Jadi utpatiai, utpati ditambah yai. Jadi utpatiai. Nah, ketika kita menyebut kata utpatiai, mungkin utpatnya ini yang dominan didengar. Nah, itu. Sehingga
dia menulisnya utat gitu loh. Jadi utpatiai. Nah, itu kalau secara lisan analisa saya. Nah, kemudian kalau diwariskan sastra itu diwariskan melalui tulisan, itu kan biasanya lontar itu kan sudah beratus-ratus tahun umurnya. Nah, kemungkinan juga di dalam tulisan itu karena lontarnya sudah ratusan tahun, bahkan berabad-abad, sehingga mempunyai usang dia, keadaannya usang. Nah, bisa saja huruf-huruf tersebut tidak kelihatan, hilang gitu, terhapus gitu, karena usang, karena usia. Nah, sehingga utnya ada, pahanya tidak ada gitu loh. Jadi sehingga utat gitu disambung gitu. Nah, itu mungkin saja dia mencocok-cocokkan. Nah, itu. Nah, jadi yang sahih menurut di Stuti Stawa itu utpati. Nah, karena dia feminim jadi ditambah yai. Utpatiai. Nah, utpatiai om tang ang sang bang tang om tang ang ing sang bang utpatiai nama. Jadi hormatku kepada bija aksara panca brahma tadi, yang kelima tadi, demi atau untuk membangkitkan energi. Nah, itu. Nah, kemudian di dalam bait yang kedua, Kade ada tadi menyebutkan Om Gemung Ganapati Nama gitu ya, Om Gemung Ganapati Nama. Nah, kalau kita lihat sastra dari Stuti Stawa, ya, gemung itu tidak ada, ya, gitu. Jadi ada pergeseran kata juga di sini. Banyak pergeseran kata nih Ki Jurung ya? Iya, jadi pergeseran katanya, cuman di sini pergeseran katanya tidak banyak, sedikit saja. Yaitu kalau kita teliti bija aksaranya Ganapati itu bukan gemung, tetapi gam atau gum, gitu. Nah, makanya di sastra Weda itu biasa menyebutkan Om Gum Ganapataye Nama, Om Gam Ganapataye Nama, atau Glum bisa juga, ya. Nah, kenapa menjadi gemung? Nah, ini kan juga dominan suara gaung itu didengar, gitu. Jadi kan kalau gum itu kan tadi sudah saya jelaskan ada anuswara, maka dibaca eng, seolah sengau. Nah, om gung, nah sehingga ongnya itu didengar gemung gitu. Nah, sehingga ditulis gemung. Nah, itu juga menjadi salah satu keliru di dalam kita mengucapkan mantra. Nah, gitu. Kalau kita sudah keliru dalam mengucapkan mantra, maka sumber yang kita tuju itu tidak akan tercapai gitu. Nah, tadi saya kembali lagi kada ya tentang utpati tadi ya. Tadi belum saya menjelaskan tentang asal kata daripada utpati. Dari mana nih juru asalnya? Iya, jadi utpati itu tadi karena syaratnya adalah mempunyai akar kata kan gitu kan, dan juga mempunyai makna, maka utpati itu berasal dari kata ut dan pad. Nah, ut itu adalah upasarga, pad itu adalah kemunculan atau kelahiran, ya, atau penciptaan. Nah, jadi artinya itu membangkitkan kekuatan suci melalui utpati. Nah, gitu. Jadi sinkronlah mantra tersebut gitu. Nah, kemudian pada bait yang ketiga, Kadek tadi juga menyebutkan Om Bang Rajastra ya nama. Nah, apa sih artinya itu gitu? Nah, Bang itu juga Bam ya, Ba itu Bama Dewa. Nah, jadi itu juga bija aksara. Bija aksara. Benih suara. Nah, Rajastra itu berasal dari kata Rajan ya, ditambah Astra. Rajan itu berarti yang utama atau disebut dengan raja. Kemudian Astra itu adalah senjata. Senjata raja ya, senjata raja atau senjata yang utama atau rajanya senjata. Nah, karena Astra ini adalah senjata yang sangat dahsyat, nah gitu. Nah, kemudian Om Bang Rajastra ya nama itu artinya hormatku kepada yang mempunyai senjata yang dahsyat. Gitu. Nah, gunanya apa menggunakan senjata di sini? Ini adalah senjata-senjata suci ya.
bagi personifikasi daripada untuk energi tersebut. Nah, kemudian maksudnya atau maknanya Om Bang Rajastra itu artinya ini adalah sebuah mantra untuk perlindungan tingkat tinggi. Nah, makanya kalau kita mengundang buta itu biasanya yang kita pakai, yang kita gunakan itu adalah senjata astra, senjata yang sangat dahsyat gitu. Kemudian perputaran aksara kayak gitu. Kemudian memakai bijak aksara. Nah, itu. Nah, kemudian bait yang keempat ya. Keempat itu apa tadi? Om Pat Pat. Nah, apa itu Om Pat Pat? Nah, itu. Pat itu akar katanya adalah spat. Spat ya. Bukan ikan sepat ya. Jadi spat gitu. Spat pakai H gitu. Pakai H ya, ada penekanan suara. Spat. Apa itu artinya spat? Spat itu sama dengan seperti senjata peledak. Bom. Seperti bom ya itu. Apa gunanya? Di pat ini adalah suara dentuman yang suci atau suara ledakan yang suci guna untuk menghancurkan energi negatif. Nah, gitu. Makanya setiap kita puja buta itu pasti menggunakan itu. Om Pat Pat, Om Bang Rajastra, gitu. Memakai itu kita supaya buta itu mampu kita jinakkan gitu. Buta yang bersifat liar, bersifat buas itu mampu kita jinakkan dengan senjata-senjata itu. Nah, itu arti daripada Om Pat Pat. Nah, gitu. Kemudian ada juga di bait kelima ya, Daya. Itu ada Om Ang Surabala ya nama. Nah, Ang itu am itu bijaksana, benih suara. Surabala. Sura itu berarti dewa. Bala berarti kekuatan. Jadi kekuatan dewata. Nah, kita juga harus menggunakan kekuatan dewata gitu untuk menetralisir buta yang liar, gitu, energi yang negatif yang liar gitu. Nah, itu Om Ang Surabala ya nama berarti hormatku kepada kekuatan dewata atau energi spiritual yang murni gitu, yang positif itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada Om Cikrabala ya. Om Cikrabala ya nama. Nah, di sini Cikrabala juga mempunyai pergeseran kata. Tapi ya Kak Jiro, pergeseran katanya. Sebenarnya bukan Cikrabala ya. Di Bali sudah umum disebutkan Cikrabala. Tetapi sebenarnya itu adalah Cakrabala. Kalau dia menyebutkan Cikrabala, dia harus memvisualisasikan atau membayangkan sebuah cakra, putaran cakra yang sangat dahsyat. Nah, itu karena Cakrabala itu artinya, cakra itu artinya putaran atau roda. Bala itu artinya kekuatan. Jadi kekuatan putaran roda yang di sini dimaksudkan adalah alam semesta, putaran alam semesta. Ya, itu yang disebut dengan Om Cakrabala ya nama. Nah, kemudian bait yang berapa deh? Ke-6 ya? Ketujuh ya. Omang ya nama. Omang ya nama, Omang ya nama. Dan ke-8 itu ada Om Iswara ya nama ya. Nah, itu sebenarnya Mang itu ya juga Iswara. Mam ya nama. Nah, jadi banyak di mantra itu menggabungkan. Biasanya di mantra itu Om Mang Iswara ya nama gitu langsung dijadikan satu gitu. Nah, itu boleh karena di sini masing-masing Om Mang ya nama. Jadi hormatku kepada aksara bijaksana Mam. Gitu. Kemudian Om Iswara ya nama, hormatku kepada penguasa atau penguasa alam semesta ini. Iswara itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, gitu. Jadi yang dalam hal ini adalah Siwa itu sendiri. Nah, gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada Pancaksara ya. Om Iba Sata'a gitu ya. Nah, di dalam itu disebut namanya Panca Brahma deh. Panca Brahma. Di dalam Panca Brahma itu Iba Sata'a itu adalah kebalikan putaran. Biasanya putaran yang ini kan dia dari kanan ke kiri. Nah, ini dari kiri ke kanan. Nah, kemudian dibalik menjadi Sabata'ai.
ang ung mang kan gitu. Nah ini adalah putaran-putaran ini dari Prasawya ke Purwa Daksina gitu. Jadi ini adalah sebenarnya penyelarasan untuk keseimbangan alam semesta dan kehidupan yang ada di alam semesta ini. Ada putaran ke kanan, ada putaran ke Betul, kiri. itulah gitu. keseimbangan. Nah kemudian aksara ini adalah tujuannya untuk menghormati ya, melalui penghormatan putaran aksara dalam proses penciptaan dan pemeliharaan. Nah itu Panca Brahma. Nah kemudian bait yang ke-11 di sana ada Om Sabat. Bukan. Om Ang Akasi. Akasibyo ya, Om Ang Akasibyo nama itu ya. Nah di sini juga ada pergeseran, bukan Akasi ya, seharusnya Akasebyo nama, Akasebyo nama, gitu. Akasebyo nama ini adalah berasal dari kata akasaha. Akasaha itu artinya akasa, akasa itu artinya angkasa, angkasa itu artinya langit. Nah bio di sini adalah bentuk jamak. Bentuk jamak karena dia berada di posisi caturti wibakti atau di dalam kasus datif itu dalam tata bahasa Sanskerta itu, maka bio dia. Nah, bio artinya bentuk jamak. Artinya Om Akasibyo nama hormatku kepada seluruh dimensi ruang angkasa. Itu artinya. Nah, jadi sebelum kita menjinakkan Buddha, kita juga harus menghormati angkasa itu, arti seluruh dimensi ruang angkasa. Gitu. Jadi banyak sekali yang harus syarat-syarat kita untuk menetralisir Buddha itu. Gitu. Nah, kemudian bait selanjutnya apa itu? Om Tat Ang Tat Ukari ya nama. Ukari ya, Ukari ya nama. Nah di sini disinilah yang membuat saya juga bingung ya. Kenapa ini sebagai pemangku, karena kata Ukari, kalau tat itu kan artinya itu. Ukari ini juga sebenarnya tidak mempunyai akar kata dan juga tidak mempunyai makna yang jelas, gitu. Seperti yang saya jelaskan di awal, syarat daripada mantra itu adalah mempunyai akar kata, nah, gitu. Akar kata dan penuh makna agar mantra tersebut menjadi hidup dan menjadi bergetar dengan dahsyat, gitu. Agar mampu kita menetralisir Buddha tersebut. Nah, jadi yang kalau kita lihat dari struktur mantra dari atas ya sampai ke bawah itu Tang Ang Ing Sang Bang, kemudian Om Gum Ganapati nama Om Bang Rajastra nama Om Pat Pat, Om Ang Surabala nama Om Cikra. Nah itu jadi kalau kita lihat dari struktur semua itu seharusnya bukan Ukari tapi Tat Purusa gitu. Om Tat Purusaya nama harusnya seperti itu. Itu seharusnya ya. Kalau kita saya temukan juga di dalam Stuti Stawa dari Kristen Hoikas ya. Jadi di sana itu tidak ada Ukari ya, tetapi Tat Purusa yang ada. Jadi Tat Purusaya nama. Jadi hormatku kepada Purusa itu adalah salah satu wajah siwa yang berada di arah timur. Itu namanya Om Tat Purusa. Nah, tetapi kenapa ditulis Ukari? Nah, biasanya begini deh, seperti yang saya jelaskan tadi, pewarisan sastra itu dari lisan maupun dari tulisan itu ada saja kesalahan dalam menulis. Itu ada saja korupsi teks itu ada saja gitu. Itu kemungkinan besar tuh seperti itu. Kan begini deh, dia mengucapkan tuh Om Tat Purusaya nama, Om Tat Purikaya nama, bisa juga seperti itu. Jadi Om Tat Ukarijana, jadi seperti itu dia. Nah itu pergeseran kata. Betul. Nah jadi seharusnya di sana Om Tat Purusaya nama gitu. Nah kalau kita lihat dari
apa namanya, tat ukari itu kalau di dalam ini ya Pancageni ya, itu ukari itu juga mengandung unsur apa namanya yang memiliki aksara U gitu. Ukari. Ya, ukari Oke. itu. Nah, Oke. Baik, Jero. Untuk pembahasannya akan kita lanjut lagi setelah iklan yang satu ini. Oke, baik Jero. Terima kasih tadi sudah memberikan waktu untuk iklan sebentar Jero. Oke, baik. Bisa kita lanjutkan kembali Jero? bisa. Untuk pembahasannya tadi sampai yang di tat ukari nih Kak Jero. Iya, betul. Ya. Ya, Jadi silakan. gini ya, tadi saya sempat menjelaskan tentang tat ukari ya, artinya yang memiliki aksara U. Siapa itu aksara U? Itu adalah Dewa Wisnu. Aksara. Nah, gitu kan, Dewa Wisnu. Nah, jadi tapi di sana ada Om Ang Tat Ukari ya nama kan gitu, ada aksara Ang. Nah, ini juga tidak menjadi sinkron gitu loh. Harusnya Om Ung Tat Ukari ya nama kan seperti itu harusnya gitu. Itu kalau ukari. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ukari ini tidak mempunyai makna yang jelas gitu. Jadi yang saya temukan di dalam Stuti Stawa ya karangan Krishnan Hoikas itu tidak ada ukari gitu loh. Yang ada itu adalah tat purusa yanama. Salah satu dari Panca Brahma, namanya Panca Brahma, tetapi itu adalah salah satu wajah Siwa yang berada di arah timur gitu. Nah kemudian arti daripada Om Tat Purusa Yanama artinya hormatku kepada salah satu wajah timur yang wajah Siwa yang berada di arah timur gitu. Nah kemudian bait selanjutnya bait ke 13 ya. Apa itu yang baitnya 13 itu? Om Ing Isana Yanama. Om Ing Isana Yanama. Nah Isana ini adalah penguasa artinya. Om Ing Isana Yanama. Ing di tengah, Isana itu adalah penguasa. Maka penguasa itu berada di tengah-tengah. Nah, itu artinya hormatku kepada penguasa. Siapa penguasa itu? Tuhan itu sendiri. Nah kemudian bait selanjutnya apa Dek? Om Hring Kling Sring Sang Buta Yamaraja Purna Dewa. Om Hrim Klim Srim. Nah itu juga termasuk bija aksara. Nah sambungannya Buta Yamaraja Purna Dewa Bio Nama Swaha. Nah artinya kita menghormati Buta Yamaraja, artinya penguasa buta. Yamaraja itu adalah penguasa buta gitu loh. Yamaraja, bio nama, itu bio itu kan sudah tadi saya bilangin bahwa itu adalah bentuk jamak. Jadi hormatku kepada Yamaraja yang mempunyai aksara Hrim, Klim, dan Srim tadi itu. Kalau di sini Hring Kling Sring Sring. Ya, itu dibaca di Bali kan biasa umumnya dibaca eng, Hring, Kling, Sering gitu ya, gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa hrim itu ada anuswara. Kalau kita mengucapkan anuswara itu harus ada sengau, itu sehingga bersuara eng. Jadi hrim, kling, sering atau sering gitu dia. Nah itu. Nah kemudian di sana bait yang ke-15 ya. Iya bait terakhir ada Om Angkang Kasul Kaya Swasti Sarwa Buta Kala Prastistaya Sarwa Buta Kala Pratistaya nama kan begitu. Nah jadi di situ itu angkang itu amkam itu juga termasuk bija aksara. Kasul Kaya itu juga termasuk bija aksara. Nah tetapi Kasul Kaya ini
apa sih artinya Kasulkaya ini? Ya. Kasulkaya ini cara penyebutannya ada penekanan. Ya. K-H-A. K. Kasul Kasul kaya. Kasul K gitu ya. Ianya itu kepada. Kasul K. K itu berarti langit. Sol K itu berarti cahaya. Jadi cahaya langit. Siapa itu cahaya langit itu? Dewa Dewa Surya. Dewa Surya atau matahari. Iya. Nah itu. Jadi Kasul K itu adalah artinya matahari. Nah, sinarnya matahari. Nah, kenapa kita memerlukan Kasul K? Nah, karena buta itu berada di dalam kegelapan. Harus kita mengucap mantra harus kita mengucapkan mantra itu Kasul K. Ya, yaitu kepada Kasul Kaya berarti kepada cahaya langit. Nama artinya hormatku kepada cahaya langit yang menyinari buta di dalam kegelapan agar dia tercerahkan. Nah, gitu. Itu maksud daripada mantra tersebut. Kasul Kaya. Nah, kemudian swasti sarwa buta kala pratistaya nama. Nah, swasti itu artinya damai atau tenang atau sejahtera. Nah, itu. Ketika buta di dalam kegelapan dia mendapatkan sumber cahaya atau tercerahkan, maka dia menjadi tenang, sejahtera. Itu maksudnya daripada mantra tersebut. Nah, jadi dia sudah merasa tenang, sejahtera, menjadi swasti. Sarwa buta kala, sarwa itu artinya semua, buta kala artinya buta itu adalah makhluk, kala itu artinya waktu. Jadi semua buta itu menjadi swasti. Bahkan dia menjadi pratistaya. Nah, pratista ini akar katanya adalah upasarganya pra, stanya itu adalah akar katanya. Pratista berarti berdiri, artinya memposisikan diri atau menetapkan diri pada posisi itu. Artinya dia berstana gitu maksudnya. Nah, kalau dia sudah swasti, kalau buta itu sudah menjadi sejahtera, tenang, damai, maka dia malah justru membantu kita gitu. Iya, jadi berteman baik dengan kita. Betul. Gitu. Jadi energi liar itu kita jinakkan, kita netralisir sehingga dia menjadi energi dewata. Pada saat mereka menjadi energi dewata itu, disitulah dia bisa membantu manusia. Gitu. Nah, itu arti daripada mantra yang pertama. Nah, gitu. Betul sekali. Tapi Jero, saya ada sedikit penasaran juga nih Jero. Pada bait Ibasata Amang Ong-ang ini kan di selanjutnya itu dibalik lagi nggak Jero? Dibalik lagi. Nah, apakah ini ada kaitannya Jero ketika menjalankan alat pecaruan kita itu harus memutarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam? Apakah ada kaitannya dengan itu? Biasanya kan kita mutar itu arah jarum jam nggak Jero? Iya betul. Nah, kalau ini berputarnya ke sebelah kiri biasanya sebelah kiri yang pertama Ibasata A ke kiri dia kan gitu. Nah, kalau Sabata AI dari purwa ke kanan. Nah, itu memang ada sedikit memang ada kaitannya. Ada kaitannya karena kan kalau unsur buta itu dia ke kiri, unsur dewata itu di kanan. Nah, gitu. Jadi kalau pemutaran dalam pecaruan itu makanya dia prasawia namanya. Prasawia itu maksudnya pra itu artinya sebelum dari sini itu maksudnya dia. Sawia itu artinya Persawia artinya arah? Yang arah timur laut, barat laut. Nah, gitu dia menujunya ke sana. Jadi prasawia. Jadi mutarnya memang dibalik dia. Nah, setelah dia menjadi dewa, barulah dia ke kanan, Sabata AI gitu. Nah, itu penjelasannya dari pertanyaan Kadek tadi. Oke, terima kasih Jero. Wah, ternyata selain kita bisa mengetahui makna dan artinya, kita juga jadi tahu bahwasanya dari mantra yang saya bacakan tadi banyak terjadi pergeseran kata yang bisa kita biasanya dapatkan di beberapa buku-buku lokal nih Kak Jero ya? Iya, betul. Tapi di awal tadi juga Jero mengatakan bahwasanya mantra yang saya bacakan adalah baru satu mantra nih Kak Jero. Iya, baru satu mantra itu awal daripada kita mecaru gitu. Jadi itu sebelumnya kan dia ke Surya dulu, baru ke Pertiwi, baru ke itu Buddha. Jadi itu mantra Buddha awal gitu, mengawali untuk membangkitkan energi negatif itu. Oke,
Di sini saya mau izin Jero membacakan mantra selanjutnya ini Jero. Gini deh, sebelum kita selanjutnya, Nggih. jadi mungkin para pemirsa TVRI khususnya umat Hindu dan para pemangku pemula ya, Nggih. mungkin dia juga ingin mengetahui makna dan simbolnya. Oh, Nah, nggih. gitu jadi makna-makna dan simbolnya di dalam bait-bait itu arti dalam perbait itu yang pertama itu adalah tadi Om Tang Ang Sang Bang Utpatyai Nama. Kemudian itu artinya hormatku kepada benih suara suci atau bija aksara demi terciptanya energi itu tadi. Itu arti daripada globalnya kan gitu. Okay. Nah, kemudian bait yang kedua sampai keempat itu di sana ada Om Gum Ganapati Nama. Yang benar itu bukan Gemung Ganapati ya. Walaupun itu Gum bukan Ganapati, harus Ganapataye. Ganapataye. Ya, Om Gum Ganapataye Nama itu. Bukan Ganapati ya, karena itu aturan baku sudah gitu. Aturan baku. Nah, kemudian selanjutnya itu ada Om Bang Rajastra, itu hormatku kepada senjata astra. Kemudian Pat-pat itu adalah sebuah senjata peledak yang suci untuk menghancurkan energi negatif itu. Nah, kemudian bait yang kelima sampai ke-8 itu ada menghormati Surabala, menghormati kekuatan dewa itu. Kemudian Cikrabala atau Cakrabala menghormati kekuatan cakra putaran alam semesta, kemudian menghormati dewa Iswara gitu. Kemudian bait yang 9 dan 10 itu penghormatan melalui putaran aksara tadi, ang iba sata'a tadi, kemudian sabata ai gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah bait 11 dan 13 itu penghormatan kepada seluruh lapisan angkasa, dimensi ruang angkasa itu. Nah, itu arti-arti daripada bait-bait yang tadi. Nah, untuk itu di sini makna dan simbolnya ada ya. Nah, dari restorasi yang kita lakukan tadi, perubahan kata tadi, pergeseran kata tadi kan, itu mantra ini adalah proses alkimia. Proses alkimia spiritual. Jadi maksudnya gini, mengubah energi buta atau elemen kasar atau elemen liar negatif menjadi elemen dewata atau menjadi energi dewata atau elemen yang positif gitu. Itu makna-makna daripada atau simbol-simbol daripada mantra yang diucapkan tadi. Nah, kemudian di sana ada juga yang tadi Kadek bilang iba sata'a tadi itu adalah keseimbangan kosmik, keseimbangan alam semesta gitu. Nah, kemudian seperti tadi yang Kadek bilang tadi Yamaraja. Nah, otoritas Yamaraja ini penyebutan Yamaraja ini bukan sebagai sosok yang menakutkan gitu. Bukan sebagai sosok yang menakutkan. Tetapi karena kan gini, kalau mendengar nama Yamaraja Dewa Yama ini kan seolah-olah seperti bayangannya seram dewa gitu. Penjabut nyawa. Nah, gitu. Dewa penjabut nyawa. Tapi bukan begitu arti yang sebenarnya dia. Jadi Yamaraja ini bukan sosok yang menakutkan gitu, melainkan sebagai pemegang dharma dia. Pemegang dharma atau pemegang hukum keadilan yang seadil-adilnya pada alam semesta ini. Nah, jadi ini adalah simbol bahwasanya kekuatan alam semesta itu harus tunduk ya, harus tunduk kepada hukum keteraturan yang suci. Nah, itu maksud daripada simbol daripada mantra-mantra yang kita bahas tadi. Nah, itu deh. Oke. Nah, kalau Kadek ingin melanjutkan ke mantra 2 silahkan. Oke. Baik, kayaknya Kadek mau lanjutkan aja Jero. Silakan deh. Jadi mantra kedua ada Butastawa Om Buta Murti Wibaksyamam Kalatri Buta Tridewanam Sarwa Praja Wisarjanam Prabu Wibu Sukewardi Om Buta Rupam Kaliyugam Buta Raksasa Pisacam Gana Buta Wanaspatim Sarwa Buta Sahasranam Om Durgapati Buta Rupam Uma Dewi Saraswati Gangga Gauri Prawaksyamam Durga Dewi Namo Namah Om Santarupam Wibaksyamam
Sri Dewi Sariram Dewi, Sarwa Jagat Sudat Makam, Sarwa Wigna Winasanam. Om Kesatria Wijaya Labati, Brahma Dewa Siddhiyogi, Dirga Yusam Jagat Rayam, Jayam Satru Durga Citam. Nah, Ya ini kok jero kira-kira kalian mengerti nggak artinya itu apa? Enggak jero. Makanya berhadir jero di sini Ya, mau iya. bertanya. Ya, baik deh. Ya, kalau mantra tadi yang pertama itu adalah Om Buddha Murti Wibaksyamam ya. Kala Tributa Tridewanam kan gitu. Yeah. Nah, di sini juga saya sedikit ragu deh ya tentang Wibaksyamam. Kenapa nih Kak Jero? Itu seperti apa namanya ya? Seperti tidak ada artikulasinya. Tetapi dia ada akar katanya deh. Akar katanya itu adalah baks, baksa ya, atau yang disebut dengan yang berarti makan atau menelan atau mengunyah atau melumat gitu. Itu baks ya. Tapi kalau kita lihat dari struktur kalimat mantra yang diucapkan tadi itu, Wibaksyamam ini tidak cocok gitu ya. Menelan atau ya. Maaf ya, kurang etis gitu. Kurang etis karena ada baks. Masa kita memuja apa namanya Buddha yang akan dijadikan ini disuruh menelan memakan itu. Iya, kasar sekali deh kan. Nah itu. Jadi kemungkinan besar ya di sini juga saya seperti yang saya jelaskan dari awal itu penurunan sastra itu melalui lisan gitu kan. Melalui lisan sehingga bisa dihubung-hubungkan. Kemungkinan besar begini deh. Parameter pola pikirnya tuh seperti ini. Karena Buddha itu berupa raksasa, ya kan? Buddha itu berupa energi liar, sehingga ketika dia diberi caru, makan, disuguhkan caru, dia disuruh makan. Nah, nanti setelah dia makan kenyang, dia nanti menjadi netral atau jinak. Nah itu menurut saya kesalahan. Pola pemikirannya begitu. Nah itu mungkin dihubung-hubungkan sehingga menjadi Wibaksyamam. Nah, padahal kalau kita mengacu kepada Stuti Stawa itu ya. Kenapa selalu Stuti Stawa gitu kan gitu ya. Karena Stuti Stawa ini adalah Christian Hoikas itu sudah mengumpulkan beberapa teks ya. Di Brahmana yang ada di Bali, terus mengkajinya semuanya sehingga menjadi sahih. Nah, sehingga referensi saya menuju ke arah situ dulu, ke Stuti Stawa. Nah itu. Nah jadi di sana Wibaksyamam itu kesalahan salin atau yang disebut dengan korupsi teks. Nah, atau kesalahan dengar. Nah, yang seharusnya di sana yang cocok itu bukan Wibaksyamam tetapi Wiwaksyami. Nah itu. Kalau tadi Wibaksyamam berakar kata baks, nah ini Wiwaksyami ini berakar kata waks. Waks itu artinya mengucapkan, memuja gitu artinya. Jadi kalau kita teliti dari mantra-mantra, himne-himne ya, pujian-pujian itu tidak ada baksa, itu tidak ada. Memakan itu tidak ada. Masa dia dimakan? Gitu. Nah, kemudian yang ada itu adalah memuja ada. Nah, di dalam himne-himne itu, di dalam Stuti Stawa semua mantra itu diawali dengan pemujaan. Nah, maka Wiwaksyami inilah seharusnya yang benar gitu, seharusnya itu. Nah, Wiwaksyami itu sudah saya jelaskan tadi berakar kata dari wak yang artinya saya akan memujamu, saya akan menjelaskan gitu, saya akan mengucapkan gitu. Nah, jadi di sana itu arti daripada Wiwaksyami itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu logika kalimatnya begini deh ya. Tadi mam, akhiran mam ya, dan ini akhiran ami. Nah itu. Ami ini artinya aku memuja, itu udah selesai deh kata-katanya itu. Kemudian kalau man itu menggantung dia kata-katanya. Artinya yang sedang memuja, siapa yang memuja? Nah itu kalau Wiwaksyamam. Tapi kalau Wibaksyamam itu justru sangat keliru gitu.
Nah, gitu. Iya. Nah, itu bait yang pertama deh. Nah, kemudian bait yang kedua ada prawak syamam ya di sana ya. Iya. Bait yang keberapa yang ada prawak syamam? Ketiga jero. Ketiga ya. Iya. Ini kita bahas dulu yang saya anggap apa namanya ada pergeseran kata gitu. Iya. Nanti kita rangkum apa namanya arti perkosakatanya. Nah, gitu. Jadi ada prawak syamam. Nah, tadi tidak mungkin mantra itu di awalnya wibak samam, Iya. kemudian ada prawak samam. Nah, itu kan sangat lucu gitu loh. Sangat apa namanya? Janggal gitu loh, Iya. sangat janggal. Nah, jadi di sana juga bukan prawak syamam yang benar, tapi prawak syami. Nah, pra ditambah wak. Nah, itu pra upasarga, wak itu artinya mengucapkan juga. Itu jadi saya ingin mengucapkan atau memujamu gitu loh. Itu disebut prawak syami. Kemudian yang bait yang ke ini ada wibak syamam juga ya. Iya. Nah, itu juga ada kekeliruan. Apa itu baitnya, Dek? Coba, Dek, dibaca, Dek. Om Santarupam Wibak Syamam. Nah, Om Santarupam Wibak Syamam. Tidak mungkin dia sudah Santarupam itu kan artinya santa, santi, damai. Rupa, wujud. Yeah. Kan itu. Tidak mungkin Buddha itu sudah menjadi wujud yang damai. Damai, tenang. Yeah. Dia memakan gitu. Nah, gitu. Yeah, nah, itu yang ini yang menjadi apa namanya pertanyaan besar gitu. Yeah. Nah, kemudian di situ ada gini ya apa namanya kosakata wiwaksami tadi sudah saya jelaskan, prawaksami juga sudah. Buta murtim, buta itu energi buta atau energi negatif, murti itu adalah wujud yang nyata. Wujud nyata. Nah, wujud yang nyata. Nah, kemudian wisarjanam di sana plus wi plus sraj. Nah, di sana wi artinya apa? Apa namanya? Upasarga. Sraj itu artinya melepas ya. Melepaskan. Kemudian ada kata werdi. Werdi itu artinya pertumbuhan atau peningkatan. Nah, di sini kalau kita kemungkinan besar gini deh, kalau kita bahas secara kosakata, mungkin waktunya tidak cukup, tidak mencukupi. Tapi saya akan coba ya. Besarnya iya betul, saya akan coba satu bait ya, saya coba kasih Buddha Murti artinya wujud nyata, kemudian Wiwaksami artinya bermaksud untuk memuja, mengucapkan, kemudian Kala artinya waktu, kemudian Tri Buddha artinya 3 jenis makhluk energi negatif ya. Kemudian Tri Dewan adalah kekuatan dewa yang utama yaitu Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Itu Tri Dewan. Kemudian Sarwa Praja, Sarwa segala atau seluruh, Praja artinya keturunan atau apa namanya? Makhluk ya. Kemudian Wisarjanam itu pelepasan atau penciptaan. Kemudian Prabu Wibuh Sukawerdi. Prabu itu artinya penguasa atau raja. Wibuh itu artinya ada di mana-mana atau maha ada. Jadi kekuasaan beliau itu ada di mana-mana. Kemudian Prabu Wibuh Sukawerdi. Suka artinya kebahagiaan, werdi artinya pertumbuhan atau peningkatan. Nah, itu dari bait yang pertama itu, jadi sang Buddha itu dihormati energinya agar kemudian disomnya agar dia menjadi energi yang positif gitu. Nah, kemudian garis besarnya ada ya di sini ya untuk mantra yang yang kita bahas tadi adalah Buddha Astawa itu yang pertama itu adalah untuk aku akan menghormatimu itu setelah engkau menjadi energi yang positif. Jadi intinya itu mengubah energi negatif, energi liar menjadikan ke energi positif atau energi teratur atau energi dewata. Nah, itu. Nah, jadi dari mantra-mantra yang kita bahas ini mungkin saat ini tidak begitu lengkap saya menjelaskan karena keadaan waktu. Tapi inti daripada semua yang saya sampaikan itu mengubah energi buta itu, mengubah energi kegelapan itu menjadi energi yang positif dan menjadi energi yang terang gitu.
mendapatkan pencerahan. Begitu. Oke, baik, Jero. Wah, artinya ini sangat mendalam sekali ya kalau kita telusuri lagi, Jero. Iya, betul. Ternyata artinya benar-benar sewah itu gitu. Jadi mungkin untuk selanjutnya kami jangan cuma tahu doanya saja, tapi harus Oh, tahu iya. artinya juga Betul, nih, betul. Jero. Oke. Oke. Arti dari sebuah mantra tidak hanya sebagai rangkaian kata suci, tapi juga pengingat bagi kita untuk senantiasa menjaga kesucian pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Baik, Jero, izin untuk menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini, Jero. Oh, boleh, boleh. Silakan untuk menyimpulkan semua apa yang kita paparkan tadi. Oke. Izin sedikit menyimpulkan. Baik, para pemirsa TPRI yang berbahagia, tak terasa ternyata waktu cepat berlalu nih Kak Jero. Kayak 1 jam itu nggak terasa nggak Jero nggak? Betul, betul. Dari pembahasan kita yang sangat menarik hari ini, dapat disimpulkan bahwa mantra caru bukan sekedar rangkaian suara atau sekedar rangkaian bunyi atau hafalan semata, melainkan memiliki makna spiritual yang sangat mendalam sebagai sarana penyelarasan dan pemeliharaan keseimbangan alam semesta. Melalui pemahaman yang benar terhadap arti mantra ini, serta tata cara pengucapan mantranya dan juga kosakata yang sebenarnya, tanpa sadar kita sudah menghayati nilai-nilai leluhur yang telah diturunkan kepada kita. Tanpa sadar juga kita menghayati nilai dharma yang terkandung di dalam setiap arti bait mantranya tersebut. Dengan demikian, upacara caru dan mantra-mantra yang menyertainya menjadi jalan untuk menumbuhkan keharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, dan juga manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa. Demikian siraman rohani Hindu pada hari ini. Semoga pencerahan yang telah kita simak bersama dari Jero Mangku Wayan Landap dapat menambah pemahaman, menumbuhkan kesadaran spiritual, serta menjadi tuntunan dalam menjaga keharmonisan hidup dengan alam semesta dan juga ide Sang Yang Widiwasa. Saya, Nikada Surwidatyani, mengucapkan terima kasih banyak kepada Jero Mangku Sama-sama. atas pencerahan yang telah diberikan pada hari ini, serta kepada pemirsa TPRI dimanapun berada yang telah setia menyimak pencerahan pada hari ini. Jika tadi saya awali dengan panganjali umat, maka saya akhiri dengan Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.